Assalamualaikum semuanya. Sebentar. Aku settingin. Bentar ya. Kelihatan? Bentar. Oke. Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di live-nya Dian Bara. Kayaknya udah lama banget aku nggak live ya. Bentar, kita tungguin semuanya pada join dulu ya. Apa sayang? Apa nak? Mau gendong lagi? Mami mau masak. Apa itu? Cah, ding 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 dung ding dang ding ding dung deng. Bentar ya. Ini aku live sambil nyambi masak buat anak-anak. Sebentar, aku bacanya dari sini karena kalau enggak aku nggak bisa bacain komen kalian. Bentar teman-teman. Oke, hai. Oke, udah banyak yang join ya. Terima kasih loh udah pada join. Ya Allah, kangen banget sumpah dengan kalian semuanya. Kangen dengan berinteraksi secara langsung gitu loh. Waalaikumsalam semuanya. Ini tuh sebenarnya teman-teman ya, dari tadi pagi tuh aku mau live. Cuman aku dari tadi pagi tuh bangun ya, anak-anak udah bangun, terus aku harus siapin sarapannya mereka, terus kita sarapan bersama, nyuapin mereka, udah gitu. Aku siap-siap mau olahraga. Ini aku pakai baju olahraga tuh, lihat. Sorry. Ini tuh aku udah pakai baju olahraga, aku mau olahraga aja digandoli teman-teman. Jadi karena ini udah jam segini, aku olahraganya nungguin anak-anak tidur dulu. Ini sekalian aku mau masak buat persiapan makan siang mereka. Ya, kok nggak up video Mbak? Iya, jadi aku nggak up video itu karena semalam kita ada papa makan di sini. Jadi aku udah habis masak. Tapi nggak ngonten ya, habis masak terus makan bareng sama papa, terus ngobrol-ngobrol sampai malam banget. Jadi aku udah capek nggak edit video, jadi ya udah nggak edit video. Gitu. Rindu. Halo Tante Uci, miss you too. Aku habis lihat YouTube-nya Mbak Vira, Mbak. Terima kasih ya yang udah support adik aku. Ini tuh aku pakai baju olahraga teman-teman. Kaosnya sih enggak, cuman ini, bentar ya, bentar. Sebentar teman-teman, aku lagi nyari mangkok gede ini di mana sih? Jadi aku kelupaan ngeluarin daging buat anak-anak. Jadi anak-anak itu suka banget makan chicken rice, nasi ayam rice cooker itu loh teman-teman. Asli mereka tuh suka banget. Jadi aku kadang kalau masak yang simple-simple aja gitu buat anak-anak, karena mereka juga suka. Kadang Chloe itu agak susah makan ya, kalau adik mah gampang ya. Tapi kalau kakaknya itu loh yang agak susah gitu. Mbak masih sering up video di Facebook nggak Mbak? Terus Facebook yang asli yang mana? Facebook yang asli itu Dian Bara Family. Aku juga kadang live di Facebook juga ya teman-teman. Halo Surabaya. Nggak kenal tapi sayang banget sama Mbak Dian. Siska, terima kasih loh. Thank you. Halo Andra Naila. Ini udah aku sapa. Waalaikumsalam. Langsing banget Mbak Dian. Langsing ya? Terima kasih loh, teman-teman. Jujur ya, aku tuh kalau aku upload video yang yang di Instagram, bukan video reels maksudnya. Kalau aku upload video reels yang kayak sebulan, 2 bulan setelah operasi kayak gitu, pasti ada komen, alah itu pakai korset,
makanya kelihatannya langsing. Guys, aku mau tunjukin ya, di live ini aku mau tunjukin, oke? Ini adalah bentuk tubuh aku tanpa korset, oke? Nah, teman-teman lihat, ini aku nggak pakai korset ya, tuh aku tunjukin, ini perut asli aku tuh, oke? Ini tanpa korset, oke? Kelihatan ya, nggak ada korset teman-teman. Oke, ya. Jadi aku tuh bingung kalau misalkan aku nggak menunjukkan perut aku, katanya aku dibilang itu fake, itu palsu, itu pakai korset makanya perutnya kecil. Tapi nanti kalau misalkan aku pakai crop top nih ya, yang nunjukin perut aku, ntar juga dibully lagi ya nggak sih? Jadi ya udahlah, terserahlah orang mau komennya seperti apa. Kalau aku sih jujur ya, aku Mami makeover itu karena aku kepengen bikin diri aku sendiri bahagia. Dan keduanya, aku tuh nggak kepengen yang kurus kering sampai tinggal tulang doang, itu enggak teman-teman. Aku hanya pengen ngilangin perut ini aja, perut buncit aja tuh, lihat. Oke? Cuma pengen ngilangin lemaknya aja, nggak kepengen yang sampai kurus banget gitu, enggak. Kalau aku jujur lebih seneng badan itu yang penting perutnya kempes, nggak ada lemak, tapi padat, berisi gitu loh teman-teman. Ini ya lengan aku tuh, oke? Ini lengan aku, ini aku nggak pakai korset, gitu. Jadi nanti kalau misalkan aku pakainya pakai yang crop top gitu, pasti tambah di. Hai. Wow, cantik banget sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku pakai crop top ya? Iya. Iya. Di rumah. Oh, di rumah. Nggak boleh. Yang satunya ke sini. Berapa BB-nya sekarang, Mbak Dian? Aku BB-nya sekarang 55. Oke, jadi aku turun 11 kilo. Turun 11 kilo. Mau bantuin Mami? Sebentar ya, ini aku agak olor-olor, soalnya dagingnya masih frozen, teman-teman. Mbak, kapan jadi ke Garden Center buat beli buah-buah baru? Cuacanya di sini masih kurang begitu bagus ya. Kayak nggak tahu, ini tanya Bang Daniel nih. Anak-anak suka fried chicken juga nggak, Mbak? Mereka suka banget, cuman kita nggak. Kalau Kak, yang please yang Chloe, tuh kan, aku tuh malesnya live itu kayak gini, bukan nggak mau live teman-teman. Ini lihat nih, mau live aja udah dirempongin, maknya mau masak. 1, 2, 3. Horse. Ya, mulai wes. What do you say? What do you say? What do you say? Horse. Say, mommy, Mommy. please. Horse. Horse. Sebentar. Horse. Here, dia mau naik kuda-kudaan. Ayo. Bismillah. Hold on. Dia suka kayak gini nih. Mbak Dian nggak pakai manset ya? Aku pakai manset, cuman aku selang-seling gitu teman-teman. Horse, masa emaknya suruh, dia suka banget main ini, kuda-kudaan. 1, 2, 3, nih. Hah? Oh iya, capek. Mami mau masak. Mbak Dian, Bang Daniel pernah cobain kerak nasi belum? Teman-teman, aku mau kasih sesuatu yang kabar ya. Ini Bang Daniel itu suka banget makan kerak nasi. Suka banget, sumpah. Bang Daniel ini, kenapa kamu suka crispy nasi sih? Iya, banget. Dia suka banget makan kerak nasi, tahu? Suka banget. Mbak Dian, bisa ngomong bahasa Madura nggak? Telok lemak? Telok lemak doang tahunya, nggak bisa. Aku bukan orang Madura soalnya. Aduh. What is it?
Come on, you have to hold on. Tuh kan, ini perutnya mami kelihatan, Kak. Ih. 1, 2, 3. Ini olahraga aku. Yang satunya mau gendong pisan. Mbak Dian coba buat bibimbap, resepnya cari di Google aja. Aku malas 3 minggu di Korea belum pernah ngerasain bibimbap. Aduh. Mbak pengen disapa dah. Halo Johan. Live di TikTok, Mbak. Iya nih, kapan-kapan live di TikTok sawerin aku ya. Horse. Bilang mami. Bilang mami. Please. Say mami. Mbak Dian, reaksi papa mertua setelah Mbak Dian MMO gimana? Katanya papa gini, you looks very healthy. Dia gimana papa bilangnya? Papa kaget teman-teman, karena aku nggak bilang sama papa kalau aku mau MMO. Aku nggak bilang awalnya. Cuman tiba-tiba shock aja kok ini anak tiba-tiba seksi gitu ya. Astagfirullahalazim. Kak duduk sini ya, bantuin mami masak ya. Ya? Ayo sini. Please. Duduk sini. Duduk. Oke. Tuh kan. Kenapa? Belum lah. Belum. Mbak, progres kebun rumah baru gimana Mbak? Belum diapa-apain, kita masih nungguin tukang. Jadi tukang yang mau kita pakai itu masih garap yang renovasi rumah yang di London ya teman-teman. Cuma 1 tukang. Susah banget cari tukang di sini sumpah. Jadi ini yang rumput-rumput yang liar itu karena udah kelamaan kita nungguin. Jadi Bang Daniel mau potongin sendiri aja. Jadi kemarin tuh Bang Daniel Kak. Babe, lihat kakak. Ini nih yang bikin aku males live itu kayak gini. Maaf ya. Makanya kenapa aku tuh males banget mau live karena kakak ya ribet banget teman-teman. Iya, jadi akhirnya karena kelamaan tukangnya itu lagi ngebut nyelesain renovasi rumah yang di London itu loh teman-teman ya. Jadi biar yang itu bener-bener selesai terus habis itu beliau kesini bantuin garap yang di sini gitu ya. Jadi kemarin Bang Daniel itu beli alat untuk motong rumput kayak alatnya yang di ini mau dicicil sedikit-sedikit gitu loh biar nggak terlalu parah aja sih. Terus kemarin itu sama Bang Daniel bersihin yang di sebelah sana karena ada buah pelam yang di sebelah rumah itu udah banyak yang siap untuk dipanen. Makanya kenapa dibersihin rumputnya teman-teman. Jadi kita biar bisa bikin video gitu loh. Komennya cepet banget ya, makanya aku susah bacain komennya. Baju kita sama kok bisa ya? Iya kah? Sama ya? Ini tahu nggak sih teman-teman? Jadi kaos ini aku dulu belinya itu waktu aku masih kurus, waktu aku di Indonesia, ya. Waktu aku masih belum punya Chloe, masih kurus banget, waktu bebek aku masih 48 kilo kali, apa 50 kilo, 50 kiloan gitu. Jadi selama aku gemuk, otomatis ini baju nggak bisa aku pakai ya. Oke, dan sekarang udah bisa dipakai. Nggak ada korset ya, ini yang bilang kalau aku pakai korset itu lagi jealous aja. Pengen kurus nggak bisa kurus, makanya selalu bully-bully aku. Halo Mutiani. Buah tinnya ada nggak dipanen? Masih belum. Pengen banget kurus. Aku tuh goalnya aku itu memang bukan goal sampai yang aku kepengen sampai 48 kilo lagi, itu enggak teman-teman. Jadi goal aku itu memang kepengen ngencengin dada, terus ngencengin ini aja, ngecilin lah. Karena kan gelambir banget ya waktu itu setelah punya anak. Terus sama ngecelin perut ini aja, yang selebihnya enggak. Gitu. Jadi
lemak perut hilang, tapi masih singset gitu loh. Jadi nggak mau yang sampai kurus kering gitu, nggak mau. Mbak, ke Tesco pakai daster kapan? Aku itu bener-bener kepengen banget. Cuman di Inggris itu kan musimnya dingin, musim panas tapi dingin, paham nggak? Jadi setiap kali kita ke supermarket itu, kalau kita pakai daster, bayangin daster itu tipis ya, oke, dan pendek. Itu nggak bisa. Kita harus pakai jaket kalau masuk ke supermarket. Karena di supermarket itu AC-nya dingin banget. Kalau pas musim panas, AC-nya itu malah didinginin supaya barang-barang yang ada di dalam rumah supermarket itu nggak busuk gitu kan. Jadinya kalau musim panas masuk kenapa aku jadi mikir rumah sakit? Kalau musim panas, kita masuk ke supermarket, itu tuh berasa kayak kita masuk ke ruangan yang musim dingin gitu, paham nggak? Jadi harus pakai jaket. Dingin banget. Seru lihat Mbak Dian tanam sayuran, ayo kapan berkebun lagi. Jadi untuk tahun ini karena cuacanya memang nggak bagus, kebanyakan sayuran-sayuran itu kita nggak nanam terlalu banyak. Terus keduanya ada beberapa sayuran yang kita akan nanti tanam di dalam rumah kaca. Karena cuacanya tahun ini tuh nggak seperti tahun lalu, 2 tahun lalu tuh nggak, teman-teman. Lumayan dingin di sini. Jadi lumayan banyak sayuran yang nggak tahan dengan suhunya gitu loh. Ya. Halo Depok. Mbak, kakak ada bisa ucap bahasa Indo nggak? Nggak gitu. Kakak lebih ke bahasa Inggris, teman-teman. Aku tuh berusaha ngomong bahasa Indonesia sama dia. Cuman dia ngomongnya tuh lebih ke bahasa Inggris gitu loh. Cuma kalau aku ngomong bahasa Indonesia, dia paham. Ya, bentar. Ini aku mau nyambi, teman-teman. Disambi dulu. Ini tuh aku mau masak nasi ayam buat anak-anak, tapi dagingnya itu baru aku keluarin dari freezer. Jadi masih beku. Mbak, kenapa nggak upload video? Sibuk semalam sayang. Lagi dinner sama papa semalam sampai malam, ngobrol sampai malam. Aku tuh ya, kalau ada mertua aku kesini terus masakin buat beliau gitu ya, kita ngobrol itu sampai malam, kadang sampai jam 11 malam, kadang sampai jam 10 malam gitu kan. Jadinya udah males gitu ngedit video, udah capek, ketiduran akhirnya. Chloe mana Mbak tuh sama bapaknya tuh? Soalnya dia di sini dia ngerempongin aku live, yang kameranya ditutupin lah, diambil lah. Aduh. Kapan belanja di Costco Mbak? Nih ya, aku mau jelasin. Aku itu, ini masalah Costco ya. Aku mau jelasin bentar lagi, ini interesting nih, biar teman-teman tahu. Oke, bentar. Oke, jadi aku mau jelasin tentang Costco. Jadi akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, aku itu agak males ke Costco, teman-teman. Ya, kenapa? Jadi, Costco itu kan kita harus bayar member ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke situ gitu. Kalau nggak punya member, nggak bisa masuk, nggak bisa belanja. Oke, dan membernya itu setahun kalau nggak salah sekitar 800.000 atau 700.000 gitu, aku lupa. Antara itulah, oke. Dan dulu kayak satu tahun lalu, 2 tahun yang lalu, waktu awal-awal kita ke Costco itu kita mikirnya kayak, oh perfect karena Costco banyak barang-barang murah gitu, ya. Tapi semakin kesini, beberapa bulan terakhir ini itu setiap kali kita belanja ke Costco, kita ngerasa kenapa sekarang Costco ini harganya kayak kadang lebih mahal daripada supermarket kayak Tesco. Pokoknya supermarket yang kita belanja gitu. Dulu kan kita mikirnya kalau ke Costco itu kita belanjanya sekalian banyak karena lebih murah gitu loh teman-teman.
Tapi semakin ke sini, harganya itu kadang sama aja dengan supermarket biasa. Terus malah kadang ada yang sedikit lebih mahal gitu. Jadi aku sama Bang Daniel mikir, Costco itu kan jauh dari rumah kita, perjalanannya kan sekitar 1,5 jam dari rumah kita. Itu nomor satu ya. Jadi kita belanja ke sana kalau nggak belanja di Wingyip ya percuma, kayak buang-buang bensin gitu loh. Terus kedua, kita harus bayar member card yang sekitar anggap aja 700.000 per tahun ya. Dan ketiga, harganya apa sayang? Harganya sama dengan supermarket yang biasanya kita belanja anyway. Atau kadang bahkan itu ada yang lebih mahal. Ya mungkin ada beberapa item yang lebih murah gitu kan. Tapi lama-lama aku pikir terus ngapain kita harus bayar member, terus pergi jauh-jauh. Tapi barangnya harganya sama aja dengan kayak Tesco ya. Akhirnya terus aku sama Bang Daniel jadi agak males gitu loh belanja di situ teman-teman. Gitu loh. Paham kan? Jadi makanya kenapa akhir-akhir ini tuh kita mikir alah nggak usah lah belanjanya di Tesco aja deh gitu. Bantu jawab, BB Mbak Dian 55 tadi udah ada yang bilang. Iya, jadi untuk saat ini aku kan sebelum operasi itu BB aku itu 66. Teman-teman ya, 66 kilo. Jadi berarti aku sekarang turun 11 kilo ya. Untuk saat ini. Dan goal aku itu sebenarnya 55 kilo. Jadi aku nggak kepengen terlalu kurus banget. Ya pokoknya antara 53, 55 itu oke lah. Cuman gimana menurut teman-teman nih? Menurut teman-teman gimana? Ini aku turunin lagi. Ini badan aku ya, bentar. Biar kelihatan. Oke, ini tanpa korset. Ini badan aku yang sekarang, nggak ada korset ya. Menurut kalian gimana? Aku harus turunin lagi atau ini udah pas? Karena jujur buat aku, untuk saat ini sih aku kepengennya aku turunin lagi sedikit. Kayak sampai 53 gitu. Jadi nurunin 2 kilo lagi. Tapi Bang Daniel bilangnya katanya udahlah kayak gini aja jangan terlalu kurus gitu. Jadi aku masih agak bingung ini. 53 udah cukup Mbak, udah pas. Tuh ya kan, karena aku itu kalau terlalu kurus itu jadi kelihatan agak tua gitu. Paham nggak? Jadinya ininya tuh kayak gini banget. Gitu. 53 udah pas bagus itu Mbak. Iya deh kayaknya. Pokoknya intinya aku sih kepengennya antara 53 55 dan saat ini tuh aku 55 ya. Oke, mungkin aku fokusnya mungkin ngecilin paha kali ya. Tapi aku kalau untuk pinggul ini teman-teman aku udah suka segini. Jadi intinya kayak bagian sini kecil terus agak gede gitu loh, kayak curvy gitu loh. Paham nggak? Jadi aku seneng apa sayang? Aku seneng gitu sih. Aku malah pengen naikin BB susah banget ya ampun. Kita bisa tukeran gak sih? Aduh. Hai Mbak, kapan ada video di London? Sudah rindu banget. Aku kepengen ke sana. Tapi kalau rumah London masih belum selesai direnovasi, aku males karena kita harus stay di hotel atau di Airbnb, mahal banget guys. Jadi kalau kita harus stay di hotel atau stay di Airbnb, terus nanti belum bensinnya, terus belum makannya. Meskipun cuma stay kayak semalam aja itu, paling tidak kita harus spend minimal 600 pounds lah paling enggak. Itu sekitar berarti berapa? 12 juta ya. Karena kan Airbnb waktu itu aku bayarnya berapa tuh? Sama tax dan yang lain-lainnya itu paling tidak Airbnb-nya 1 malam doang ya. 1 malam doang itu kita bayar 4 juta sekian. Kalau nggak salah 4 juta 400 atau berapa gitu aku lupa. Itu cuman tidurnya doang guys. Belum makannya, makan di London itu juga mahal, belum bensinnya, belum nanti shoppingnya, belum nanti transportasi di dalam kayak naik bis atau naik apa gitu di dalam kota gitu kan ya. Jadi minimal kita harus pegang uang sekitar 500 pounds, itu berarti 10 jutaan ya. Jadi karena kan aku nggak sendiri ya, kalau misalkan aku sendiri gitu nggak punya anak oke lah. Kalau punya anak kita harus stay-nya juga di hotel yang hotelnya agak gede ruangannya, terus Airbnb juga harus, ya pokoknya gitulah. Jadi kita nungguin sampai rumahnya selesai renovasi dulu baru kita akan ke London ya. Oke.
Liburan ke Lombok, Mbak, kepengen. Tapi kalau anak-anak masih terlalu kecil, aku nggak berani, teman-teman. Mbak, Senja mirip Ritsuki loh, anaknya Uma yang rumahnya di Jepang. Oh iya, tah? Oh, aku nggak tahu aku. Madura hadir, Mbak Dian. Halo, Madura. Mbak, ngitung BB ideal itu tinggi badan dikurangi 110, yang ini yang sering aku baca. Oke, tinggi badan dikurangi 110. Hah? Masa sih? Berarti aku... Ya Allah, ya kurus banget lah. Oke, bayangin, aku tingginya, aku nggak tinggi-tinggi banget. Aku 155. 155 dikurangi 110, masa cuma 45 kilo? 45 kilo itu aku kurus banget dan aku nggak mau itu. Jujur teman-teman, aku pernah 44 kilo. Dan itu bikin ayah aku nangis. Jujur ya. 44 kilo dulu waktu aku masih kerja di Hong Kong ya. Waktu aku pulang, ayah itu jemput aku di bandara itu nangis ngelihat aku karena terlalu kurus. Dan menurut aku 44 kilo itu terlalu kurus buat aku. Jadi kalau misalkan BB ideal aku harus ikutin dikurangi 110 itu menurut aku terlalu kurus banget sih. 45 kilo berarti harusnya ya. Enggak ah, terlalu kurus banget itu. Iya enggak sih? 45 kilo itu kurus banget. Bukan dikurangi 110 Mbak, tapi dikurangi 100. Tadi tulisannya 110. Oke, 100. Berarti harusnya aku 55 ya? Bener nggak? Berarti aku 155 dikurangi 100, berarti harusnya aku 55. Berarti ini seharusnya badan aku yang sekarang ini udah ideal dong. Iya nggak? Seharusnya gitu. Om Duta udah belajar mobil Mbak. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku minta Onti Inces untuk daftarin. Karena kan bentar lagi Om Duta kan udah masuk kuliah ya. Jadi kemarin tuh ada ujian, makanya belum bisa. Terus habis itu, kemarin itu beberapa hari yang lalu udah mulai daftar. Ternyata fully book sampai bulan depan. Jadi 2 bulan ke depan ini tempatnya itu fully book. Jadi ini Onti Incas lagi nyari tempat untuk kursus yang lainnya gitu loh. Yang ada slotnya gitu. Jadi masih belum. Mbak Dian akan tur halaman rumah baru nggak? Nanti tanam-tanam juga nggak Mbak? Itu masih tahun depan, udah nggak bisa nanam apa-apa di sini teman-teman. Karena waktunya kan kita pulang dari Indonesia itu udah bulan Juni akhir ya. Jadi waktunya tuh udah nggak nutut. Sekarang aja kita nanam sayuran aja kita udah beli yang gede-gede, yang di rumah lama. Karena waktunya udah nggak nutut. Mbak Dian kapan ke pasar tradisional London lagi? Teman-teman, dulu itu waktu kita masih belum punya anak, itu tuh kayaknya kemana-mana itu gampang banget. Mau bikin konten kemana, mau bikin konten apa itu gampang banget. Tapi jujur setelah punya 2 bayi ini, karena kan anak-anak aku itu notabene umurnya itu masih seumuran bayi gitu ya, dan 2 lagi. Kalau mereka udah agak gede umur 7 tahun, 8 tahun itu gampang disambi teman-teman. Kayak diajak kemana-mana itu oke, gampang. Tapi kalau untuk seukuran anak-anak aku ini, seumuran anak-anak aku, itu tuh lumayan, jujur aja lumayan ribet gitu loh. Paham nggak sih? Makanya kenapa untuk akhir-akhir ini tuh kita bikin konten pun juga agak susah, mau kemana-mana itu kayak mikir-mikir harus kayak keburu-buru lagi. Karena anak-anak punya jadwal tidur, terus udah punya ini rutinitas yang memang harus kita ikuti gitu ya teman-teman. Makanya agak susah sejujurnya. Jadi kalau misalkan kita harus pergi ke pasar tradisional bawa 2 bayi ini, aduh, kayaknya rempong banget deh. Kalau di supermarket itu masih enak ya, karena kan kita bawa stroller itu masih enak. Kalau di London itu, di pasar tradisional London itu kan lumayan banyak orang, karena kan itu kan pasarnya pasar turis gitu kan. Jadi kita bayangin bawa 2 stroller, atau mungkin Bang Daniel bisa gendong adik gitu ya, kayaknya tuh rempong banget gitu loh. Gitu. Halo Nadia, ibuku juga suka lihat Mbak Dian, katanya kalau Mbak Dian agak gemuk lagi sedikit pipinya cabi malah cantik. Jangan dong, ini nanti kalau gemuk lagi jadinya gini.
Mbak, aku ngikutin Mbak Dian dari kurus sampai kurus lagi, Masya Allah, sehat-sehat ya Mbak. Terima kasih Mbak Dwi. Mbak, kapan belanja di outlet lagi? Nggak belanja dulu, nabung. Nabung dulu ya teman-teman. Kemarin itu rencananya kita mau ke outlet, nyariin sepatu buat adek, tapi akhirnya aku beliin online. Gemes banget. Bentar, aku cek ini ayam udah ready apa belum ini. Oh, belum. Bentar teman-teman. Jadi ini ayam, seharusnya aku keluarin dari tadi malam. Karena di sini ada papa, jadinya nggak fokus, aku lupa. Ini mau masakin buat anak-anak malah kelupaan. Jadi sekalian aku siap-siap untuk. Jadi aku sama Bang Daniel itu sekarang makannya nggak terlalu malam banget ya teman-teman. Aku sama Bang Daniel itu makannya jam 6 sore, mentok jam setengah 7 itu udah nggak makan apa-apa lagi. Gitu. Dan aku lebih banyak makan di siang hari daripada malam hari, by the way ya. Kalau malam itu aku makannya ya secukupnya aja, nggak terlalu banyak banget gitu. Porsinya nggak terlalu gede. Tapi kalau siang aku makan porsinya banyak. Karena kan aku masih jalan ya, jadi setiap hari itu aku jalan kaki, by the way. Aku set batas maksimal, setiap hari itu aku harus jalan sekitar 7.000 langkah. 7.000 langkah itu sekitar 4 kilo, oke? 4 kilo sekian lah. Jadi itu aku jalan cepet teman-teman. Jalan cepet dan aku sambil bawa aqua botol itu loh, 2. Jadi ya jalan cepet sama bawa itu botol. Cuman kan aku nggak pernah bikin kontennya ya, jadi bukan berarti aku tuh nggak pernah olahraga. Karena sebenarnya banyak banget yang komen katanya, alah habis operasi juga bentar lagi gemuk lagi, makannya banyak, nggak pernah olahraga. Guys, aku tuh olahraga, cuman ya memang nggak pernah aku kontenin gitu loh, karena kan ya buat apa juga, masa kayak olahraga aja dibuat konten gitu kan. Makanya setiap hari itu aku jalan kaki, dan jalan kakinya itu aku muterin ini pokoknya area desa ini pokoknya full. Pokoknya sekitar, ya nggak full banget sih. Aku jalan itu ya maksimal 7.000 sekian langkah, jalan cepat sambil bawa aqua, 2 botol aqua. Dan itu sekitar 4 kilometer sekian lah gitulah pokoknya. Itu setiap hari aku jalannya. Dan kalau misalkan aku lagi nggak jalan di luar, aku olahraganya di rumah. Udah kayak gitu aja. Dan nggak ngoyo ya, aku olahraganya nggak ngoyo. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat aku makannya masih banyak sih, masih ini apa nggak takut gemuk lagi ya, aku makannya normal aja. Cuman memang ngurangi kayak goreng-gorengan aku makan, cuman nggak yang kayak dulu terus makan banyak gitu, nggak. Makan nasi masih makan, cuman kalau dilihat-lihat dulu itu kan aku makan nasi bisa 1 piring, bisa nambah lagi. Sekarang itu nggak, makannya ya secukupnya, sekenyangnya aku aja gitu. Dan aku sekarang itu makan meskipun porsinya nggak gede banget gitu, udah kenyang gitu. Dan kalau gula, aku minum teh itu aku minumnya pakai madu sih. Gitu sih teman-teman. Kalau teman-teman udah follow aku dari lama pasti tahu banget aku tuh bukan tipe orang yang suka makan yang manis-manis gitu kan ya. Jadinya ya nggak susah buat aku untuk ngilangin itu. 4 tahun nemenin online tiap hari, kalau nggak ada video Mbak Dian kayak sepi. Halo Windy, thank you so much. Sweet banget sih. Gitu. Mbak, kapan main ke tempatnya Mbak Andini? Nungguin diundang. Teman-teman di sini itu kalau nggak diundang ya sungkan, kalau harus tiba-tiba nongol aja gitu di rumahnya orang ya sungkan. Kecuali kalau diundang gitu kan. Kalau aku
sama Penny itu beda. Kayak aku sama Penny itu kan emang deket, jadi kita udah kayak keluarga. Kadang kalau pasan Mbak Penny sama suaminya di area sini tiba-tiba SMS mau mampir, ya udah mampir aja. Aku pun juga sama, kalau pasan lagi di areanya rumahnya mereka gitu tiba-tiba mau mampir, mau ngopi gitu, ya udah. Tapi kan itu karena kita emang deket gitu loh, udah kayak keluarga. Tapi kalau sama temen yang kita memang jarang jarang komunikasi, terus jarang hangout bareng, terus tiba-tiba aku mau ke rumahmu dong, itu kayaknya ya nggak sopan aja gitu banget sih. Gitu. Jadi kalau misalkan diundang ya pasti dateng. Jadi mindsetnya kayak lebih ke orang-orang sini sih, karena kan gimana pun juga kayak Kak Dini kan suaminya juga orang bule, dan orang bule itu kita ya harus janjian dulu gitu loh. Kalau kita tiba-tiba datang ke rumahnya mereka tanpa diundang, terus tanpa janjian, itu kayaknya ya nggak enak aja gitu. Ya, gitu. Malang hadir satu frekuensi, suka sama ngefans Tomingse. Itu pacar aku tahu. Itu my first crush. Mbak, nggak kangen belanja daging halal? Ini rencananya aku mau belanja di Sainsbury tahu. Nah, aku mau kasih tahu. Jadi nanti hari Minggu itu kita ada acara pesta keluarga. Jadi pesta keluarga ini itu keluarga besar itu loh teman-teman, dari keluarganya papa, dari atas sampai ke bawah cicit, itu pokoknya keluarga besar, acara pesta keluarga besar. Itu biasanya diadakan hanya 1 tahun sekali aja, pas musim panas. Jadi kebetulan nanti hari Minggu itu pestanya ada di rumahnya keponakannya papa. Dulu kalau teman-teman udah follow aku dari lama, kayaknya kita juga pernah adain di rumahnya papa. Itu sekitar 3 tahun yang lalu itu kita adainnya di rumahnya papa ya. Jadi tahun lalu di rumahnya yang lain. Jadi kayak bergilir ya. Setiap tahun itu bergilir. Misalkan tahun ini di rumah ini, tahun depan di rumah itu, tahun depannya lagi di rumahnya. Jadi muter gitu teman-teman. Dan kebetulan nanti hari Minggu itu di rumahnya keponakannya papa. Jadi nanti ada acara party. Terus aku diminta untuk bawa rendang sama sate, gitulah pokoknya. Jadi kayak kita tuh bawa makanan sendiri-sendiri gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalkan harus mereka yang masak semua itu banyak, karena ada sekitar 35 orang. Itu pun belum semua ya, kalau semuanya ngumpul bisa 100-an gitu. Dan kayak bawa makanan sendiri untuk di-sharing gitu loh. Jadi aku diminta untuk bawa rendang sama sate. Jadi kemungkinan besar entah nanti atau besok kita bakalan belanja di Sainsbury, karena aku harus beli daging halal kayak daging sapi dan ayamnya gitu. Karena kebetulan aku punya stok di kulkas, cuman nggak banyak, nggak cukup gitu. Dan kemungkinan nanti aku mau bikin nasi kuning juga, bukan tumpeng ya, nasi kuning aja gitu sih. Ya tapi jangan ditunggu videonya, karena aku nggak akan bikin konten, kemungkinan besar aku nggak bisa bikin konten di acara party keluarga, karena teman-teman udah tahu banget ya, keluarganya Bang Daniel itu sangat menjaga privasi, dan yang datang-datang nanti pun juga orang-orang yang ya gitulah pokoknya. Gitu. Jadi nantilah kita lihat seperti apa, tapi kemungkinan besar sih enggak ya, nggak bikin konten. Gitu. Di sini jam berapa? Di situ jam berapa, Mbak? Di sini masih jam 11.45. Bentar lagi jam 12 anak-anak tidur ya. Mbak, rencananya Mbak Reni main ke Inggris nggak? Enggak. Inggris itu bikin visanya lumayan ribet ya teman-teman, jujur aja. Nah kalau misalkan kita mau ke Eropa, negara Eropa lainnya kayak Jerman, Belanda, Spanyol, dan negara-negara Eropa yang lainnya kecuali Inggris, itu bikin visanya hanya 1 kali, yang namanya itu Schengen visa. Bikin apply visa 1, kita bisa ke negara banyak, tapi tidak dengan Inggris. Ya, jadi siapapun yang punya visa Schengen visa itu, mereka bisa tur ke banyak negara Eropa dalam 1 kali, cuma pakai 1 visa. Tapi kalau mereka mau masuk ke Inggris, mereka harus apply visa lagi, ya beda, visanya itu sendiri. Jadi makanya kenapa waktu aku apply visa buat
onti inces kemarin itu tuh beda dengan visa Schengen itu beda ya. Jadi UK atau visa Inggris ini beda teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pergi ke negara, kalau menurut aku ya, kalau mau pergi ke negara-negara Eropa, apply visa Schengen. Karena kalau di negara-negara Eropa lainnya itu cuma apply satu visa aja, visa Schengen itu kalian bisa ke banyak negara. Nggak usah ke Inggris deh. Bukannya aku nggak kepengen kalian ke Inggris ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau main ke Inggris ya harus apply visa Inggris juga ya. Kalau misalkan teman-teman niatnya mau liburan ke negara Eropa plus Inggris, jadi tetap harus apply visa Inggris juga. Jadi apply-nya itu visa Schengen, terus sama apply visa Inggris. Dan visa Inggris ini sejujurnya apply-nya itu sangat ribet. Jadi kemarin waktu aku apply buat onti inces itu, aku kehilangan uang. Kita kan untuk visa turis itu bayarnya kalau nggak salah sekitar 3.570.000 pound kalau nggak salah. Berarti sekitar 3.400.000-an lebih lah. Plus kita kan apply-nya kan di VFS Global di Bali, itu masih bayar lagi. Oke, kita mau ambil appointment jadwal temu, itu tuh masih bayar lagi 1, sekian juta ya. Pokoknya aku totalnya kalau nggak salah apply visa untuk onti inces waktu itu tuh hampir 5 juta sekian lah, hampir 6 jutaan. Dan itu ketika visanya tidak di-approve alias ditolak, apakah uang 6 juta ini balik? Enggak, oke? Jadi pastikan aja kalian jaga-jaga kalau misalkan mau apply visa UK, kalau misalkan ditolak jangan berharap uang ini balik karena nggak akan balik. Gitu teman-teman ya. Gitulah. Makanya kenapa yang kemarin ada nih, salah satu haters aku komen gini, alah bohong doang mau ngajak onti inces, kasihan banget onti inces cuma di prank doang sama si Dian, bilangnya mau diajak ke Inggris tapi cuma bohong doang. Seriously? Kalau memang itu cuma bohong doang gitu, ngapain aku harus buang-buang uang untuk apply visa ini? Tuh si Inces tahu tuh berapa banyak uang yang aku harus keluarin gitu. Kalau cuman buat konten doang, kalau cuman buat ngeprank adek aku doang, buat apa harus bayar sekian juta, uang nggak kembali, terus itu dibilanginnya katanya aku bohong gitu. Ini buat yang tahu-tahu aja lah ya. Buat teman-teman yang udah pernah apply visa ke Inggris mah udah pasti tahu ya. Aku aja yang nikah sama orang Inggris aja pernah ditolak nih visanya. Rendang sama sate menu favorit keluargaku. Iya bener, menu favoritnya keluarganya Bang Daniel juga. Mbak Dian update rumah lantai 2-nya dong. Orang izinnya aja masih belum di-approve. Masih belum di-approve teman-teman perizinannya teman-teman. Nggak apa-apa Mbak, konten masaknya aja. Iya bener, konten masaknya ya, maaf ya. Setuju Mbak Dian, visa UK very ribet banget. Itu cuman turis aja, itu aku dulu, padahal ya aku udah nikah sama Bang Daniel guys. Ingat ya, aku udah nikah sama Bang Daniel. Udah nikah, terus aku waktu itu mau main ke sini. Itu aku apply visa harus 2 kali. Padahal ini visanya visa turis ya. 1 kali di reject, terus yang kedua kali di accept gitu, diterima. Itu padahal aku udah nikah sama Bang Daniel, statusnya aku tuh sebagai istrinya Bang Daniel. Apalagi ini adek aku. Gitu kan. Jadi ya emang gitu, UK itu jujur aja untuk apply visa UK itu lumayan ribet. Aku udah tinggal di UK Bristol 4 tahun masih ribet proses dan requirements. Bener kan? Beneran, visa UK itu ribet teman-teman, yang mungkin nggak, yang kalian, yang kemarin kayak bully-bully aku yang bilang katanya aku cuma ngapusi lah, bohong, ngajak adekku ke Inggris, nggak kayak si A ngajak ini bla bla bla. Terserah kalian mau ngomong apa. Tapi untuk aku pribadi ya, aku nggak akan mengeluarkan uang sampai berjuta-juta hanya untuk konten yang emang itu tidak tidak benar gitu. Ngapain juga aku harus ribet-ribet ngurusin semuanya, apply documents dan yang lain-lainnya.
terus sampai bayarin adik aku pergi ke Bali, stay di hotel juga butuh uang, terus PP-nya juga butuh uang, kan? Bahkan paspornya Onti Inces itu aku udah buatin udah dari tahun lalu pasan Akung sama Uti berangkat umroh, itu Onti Inces aku buatin paspor bareng. Kenapa? Karena seharusnya waktu itu Onti Inces itu ikut umroh, aku umrohin juga, tapi nggak bisa karena nggak ada yang jagain nenek aku. Paham? Ya, jadi harus ngalah dulu. Makanya kenapa aku mau ajak Onti Inces pergi ke Inggris gitu. Jadi kalau visanya di reject, ya itu aku itu bukan di ranah aku gitu. Paham nggak sih? Jadi kalau misalkan yang bully-bully aku nih, beneran, kalian itu masih apa sih kayak nggak tahu nggak tahu dalam-dalamnya seperti apa gitu, cuman tinggal ngoceh aja gitu, paham nggak? UK nggak mau ada pendatang yang mereka takut nggak pulang-pulang, malah karena itu UK keluar dari Uni Eropa, bener banget. Jadi akhir-akhir ini tuh UK itu kan banyak keluar dari Uni Eropa ya, dan Brexit waktu itu. Jadi sejak itu pengurusan visa itu dipersulit lagi. Dan kedua, UK itu udah terlalu banyak pendatang. Kemarin waktu Hong Kong ada masalah sama Cina waktu itu, waktu COVID kemarin itu loh teman-teman. Itu tuh banyak, karena kan Hong Kong itu adalah negara jajahan Inggris dulunya. Jadi mereka itu masih ada connection antara Inggris sama Hong Kong. Jadi banyak banget orang-orang Hong Kong yang diperbolehkan masuk ke Inggris tanpa visa karena mereka kayak dibantu sama pemerintah Inggris gitu loh. Makanya sekarang nih ya, kalau aku belanja di area yang biasanya aku kayak belanja di Aldi, terus di area situ itu banyak banget orang Hong Kong guys. Jujur aku kalau jalan kaki nih ya, di background ini tuh aku berasa kayak lagi di Hong Kong karena banyak orang ngomong bahasa Kantonis, karena kan aku paham bahasa Kantonis ya. Jadi berasa kayak aku lagi di Hong Kong tahu. Banyak banget orang Hong Kong saat ini tuh yang saat ini pindah ke Inggris itu banyak. Jadi itu salah satu faktor. Pemerintah Inggris itu kayak lumayan membatasi gitu loh. Apalagi kan keadaannya untuk saat ini Inces itu kan masih muda. Takutnya dia nanti datang ke sini nggak pulang lagi ke Inggris jadi warga ilegal gitu loh, paham nggak? Gitu. Ini kalau misalkan Onti Inces itu mungkin mahasiswa mungkin akan lebih gampang karena bisa kayak apply visa student visa gitu loh teman-teman. Tapi ya dia harus kuliah di sini gitu kan. Jadi ya nggak segampang yang kalian pikir. Kalau negara-negara Asia lain, kalau misalkan aku bawa Onti Inces ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, nggak perlu visa, tinggal jalan aja udah nyampe gitu. Tapi kalau untuk Inggris ya gitu deh. Ini hanya yang tahu-tahu aja ya buat teman-teman yang udah tinggal di Inggris atau yang udah pernah apply visa di Inggris, itu pasti mereka nggak bakalan mikir kalau apa yang aku ucapkan itu ngapusi gitu, karena mereka tahu. Tapi buat orang-orang yang sok tahu ya udah pasti bully aku kayak haters aku kemarin itu. Mbak Dian collab dong sama Ritsuki dan Mama Mega. Aku nggak kenal teman-teman. Aku tuh jujur ya, kalau misalkan aku nggak kenal sama orang, aku malu kalau mau ngajak-ngajak collab, tahu ntar dikirain aku pansos. Kecuali kalau aku kenal gitu, beda lagi ya. Mbak, kakak Chloe kapan sekolah mbak? Nanti mulai bulan Januari. Tahu nggak, aku tadi udah nangis tahu. Aku tadi diketawain sama Bang Daniel. Jadi aku sama Uti ajak ke Inggris, ini lagi udah ngajak Inces aja susahnya minta ampun ke sini, suruh ngajak Akung Uti. Udah deh gini, kalau misalkan kamu bisa bantuin aku urusin visa buat mereka, aku akan ajak mereka. Gimana? Teman-teman, jadi tadi itu aku lagi habis bikin sarapan buat anak-anak, jadi kan kita sarapan bareng ya. Jadi aku sama Bang Daniel itu bahas masalah kakak mau sekolah nanti bulan Januari. Terus aku tuh tiba-tiba bilang sama Bang Daniel, yang
Aku tuh bener-bener nggak tahu deh nanti apa reaksi aku nanti ketika kita anterin kakak pergi ke sekolah untuk hari pertama. Kayaknya aku bakalan emosional deh, bakalan nangis, bakalan ini. Itu aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba aja aku nangis, kayak udah mikir sampai sejauh itu gitu, paham nggak? Kayak emosional banget gitu. Paham nggak sih, kayak kita sebagai ibu udah hamil selama 9 bulan, ngerawat ini anak, terus tiba-tiba kita anterin mereka ke sekolah, kita serahkan anak kita untuk diajarin sama orang lain gitu. Kayak perasaannya itu emosional sebagai seorang ibu tuh pasti ada ya. Ya pasti seneng lah, karena itu kan yang terbaik buat anak ya. Jadi dia biar kumpul sama teman-teman sebayanya, biar bisa belajar juga gitu. Tapi ya pasti ada perasaan kayak emosional itu pasti ada, ya nggak sih? Ya nggak? Lagi masak apa Mbak? Ini lagi mau masak chicken rice, tapi ayamnya masih frozen, itu aku rendam pakai air. Ini barang-barangnya udah aku siapin nih. Jadinya nggak ini. Mbak Dian kelihatan lebih muda kayak baru nikah, masa sih? Kemarin aku dibully habis-habisan gara-gara aku potong rambut tahu. Aduh, bingung aku tuh. Agak bingung gitu. Dulu waktu aku gemuk aku dibully, terus sekarang kurus dibilang katanya kelihatan tua. Ada Mbak Yanti, miss you tuh sayang, have fun ya. Dia kemarin WA aku tuh, katanya kok diem aja sih, nggak ada chat. Kamu tuh lagi di Indonesia. Mintanya aku ngechat, janganlah, enjoy dulu sama keluarga. Karena biasanya kita setiap hari tuh chat video call teman-teman. Karena aku tahu dia lagi di kampung itu sibuk ya, jadi aku nggak mau ganggu. Paham Mbak Dian, dan juga merasakan anak masuk sekolah berarti udah besar ya kan? Emosionalnya itu bukan emosional yang negatif itu, no. Lebih ke kayak emosional yang aduh ternyata anak aku udah gede ya, anak aku udah gede, terus udah siap untuk sekolah. Kayak ini bang, tuh kan aku kayak gini aja udah udah ini banget, aku tuh kalau untuk anak itu aku ini banget, sumpah. Mbak, love you full, sayang banget, nggak rela Mbak Dian dibully orang, aku yang selalu balesin hate comment. Aduh Siti Maria, thank you so much. Thank you. Aku tuh banyak ngeblokin orang-orang tahu teman-teman. Semakin kesini aku tuh semakin kayak nggak males aja kayak berurusan sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi aku tuh banyak banget ngeblokin orang. Banyak pokoknya. Mbak, teman-teman YouTuber yang dikenal yang sama-sama berkeluarga sama orang luar negeri siapa aja Mbak yang suka komunikasi? Kakak Ina, Inongsan juga, ya Mbak Yanti of course karena memang aku kenal sama Mbak Yanti dari sebelum kita nge-YouTube. Penny, Kak Andini, siapa lagi ya? Nggak banyak sih teman-teman. Karena aku tuh kalau misalkan sama YouTuber besar gitu ya misalkan nih ya, kalau misalkan aku nggak kenal sama mereka, aku malu kalau misalkan teman-teman minta collab sama ini dong, collab sama itu dong, bukannya nggak mau. Cuman kalau aku kenal sama mereka ya oke aja. Tapi kalau misalkan aku nggak kenal, terus aku tiba-tiba halo Mbak, boleh collab nggak? Aku takutnya apa? Takut dikira nanti pansos gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak minder, paham nggak? Lebih ke minder aja gitu, takutnya nanti ini dipikirnya gimana gitulah pokoknya. Iya bener Mbak, aku juga merasa gitu. Kebetulan hari ini anakku masuk TK tuh kan, aku aja tadi tuh udah nangis, katanya Bang Daniel gini, kamu kenapa sih, kamu nangis? Iya, kayak Chloe ini sekolahnya masih kurang 6 bulan gitu, kamu udah nangisnya dari sekarang. Ya gimana, seorang ibu itu lebih peka kayaknya ya daripada bapak, ya nggak sih? Gitu. Irul Dani Mbak, oh iya Irul sama Irul ya iyalah, kenal. Terus ya kalau sama Kak Dona, biasanya kalau aku lagi video callan sama Mbak Yanti, terus
Kak Dona video callan sama Mbak Yanti, kita video callan bareng gitu. Tapi ya belum pernah ketemu sih, emang belum pernah ketemu. Kakak udah gede tahu, SD, SMP, SMA. Aduh. Mbak, tahu nggak sih waktu aku naik kereta, tetangga bangku sebelah juga nonton Mbak Dian, serasa ketemu sama Onti online juga, masa sih? Aduh. Aku tengok semua YouTuber Indonesia, thank you. Ada Mbak Yanti tuh, Mbak Iya tahu, tadi udah disapa. Jam berapa ini? Adik mana Mbak Dian? Ini anak-anak udah mau jam 12, oke. Jadi jam 12 tet, anak-anak udah harus masuk kamar tidur. Jadi aku harus bikin susu. Ya wes, teman-teman, kita sudahi dulu aja deh live-nya ya. Kapan-kapan kita sambung lagi karena aku harus siap-siap ngurusin anak-anak tidur sambil nungguin ini ayam masih beku, aku rendam pakai air. Jadi biasanya nih aku masaknya, anak-anak mau masuk kamar, aku masak. Jadi nanti mereka bangun semuanya udah matang, tinggal langsung makan gitu, teman-teman. Ya, jadi karena ini udah jam 12, aku mau bikin susu dulu buat anak-anak biar mereka tidur. Terus habis itu aku cepet-cepet masak, setelah itu aku mau jalan kaki ya, mau olahraga. Oke? Ya wes, kalau gitu terima kasih banyak yang udah join live hari ini. Kapan-kapan kita sambung lagi, kapan-kapan kita live lagi. Oke, thank you so much. Bye-bye teman-teman. Bye-bye guys, assalamualaikum semuanya. Bentar, aku kelamaan nggak live di sini, bingung nih. Bye-bye guys.